kalau boleh tahu, itu ritualnya berapa hari atau berapa bulan, Bah, ritualnya? Ritual saya kan masuknya setengah 6, misalkan sampai jam 9 itu yang ada yang sudah pulang berhasil gitu dikirimkan satu engkel box uang semua gitu. Terus ada juga yang diberikan sampai 7 karung juga itu berupa uang semua gitu. Memang saya kasih waktu sih 3 hari 3 malam, tapi 1 malam pun nggak sampai pagi, di jam 9 udah berhasil gitu yang memang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi bersama saya di Salja Channel. Dalam video kali ini kami akan mendatangi salah seorang juru kunci ya, atau bisa disebut juga Bah Kuncen, dimana seorang juru kunci tersebut adalah seorang Abah Haja yang memegang salah satu makam keramat yang berada di Kuningan, Jawa Barat, dan beliau pernah mengantar banyak sekali orang yang melakukan ritual di tempat lain, minyak puri basalwa, terus semadat, dupa Gunung Kawi, terus perlu rokoknya seperti gudang garam merah gitu, serutu, ya lengkap banyak-banyak itu seperti yang kecil-kecilnya itu, sampai air kopi pahit, manis. Pada waktu itu dapatnya emang 7. Kalau yang kesininya berapa karung? Ada yang 1, ada yang 4 gitu. Ada juga yang 1 box engkel, ada tuh. Dia punya perusahaannya di Jakarta. Kak, mungkin mohon maaf, saya juga pasti mewakili yang nonton juga. Itu dapat uangnya langsung di sini apa datang ke rumah, Mbak, uangnya? Ada di rumahnya, di rumah yang berkepentingan. Pas dia pulang, mobil itu kok ada isinya. Serinya yang saya catat ini kok mobilnya ada di sini. Nah, di situ jadi lagi pada nurunin kardus-kardus itu seperti kardus kue yang segini-gini gitu tuh. Nah, pada akhirnya setelah selesai itu diturunkan kardus-kardus, dimasukin ke tokonya, minta dibuka sama pembantunya. Nah, pas dilihat, kok uang semua. Ada 2 orang pejarah ya yang pernah mendatangi seorang Abah Haja, dan beliau itu melakukan ritual di makam keramat tersebut, dan konon katanya beliau itu berhasil. Yang satu mendapatkan uang sebanyak 2 karung, dan yang satu lagi, selagi beliau lagi tirakat di makam tersebut, tiba-tiba ada orang yang mengantarkan uang 1 bokal luar biasa ke rumahnya. Kita akan kupas, akan telusuri betul atau tidaknya. Kita langsung aja ke narasumber. Teman, kita sudah mendekati ya rumahnya Abah Haja yang dia kenal seorang juru kunci atau kuncen ya. Ini penampakan rumahnya ya. Lumayan kita berjalan dari sana ya, lumayan ngos-ngosan juga. Kita langsung masuk pintu. Nih, udah ada abahnya. Kebetulan si abahnya ayah. Ini rumah Abah Haja ya. Assalamualaikum, Mbah. Alhamdulillah. Abang, Mbah. Alhamdulillah. Saya sudah 2 kali, 3 kali kesini, Bah. Kebetulan abahnya selalu tidak ada ya. Oke, biar tidak lama-lama, kami akan menunggu teman-teman dulu dari belakang ya. Ya, siap, Bah. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya kembali menemui Abah Haja, yang mana saking banyaknya orang-orang yang ingin mengetahui lebih dalam tempat keramat yang ada di Abah Haja ini. Soalnya tempat keramat ini sudah terbukti dulu pernah ada yang berhasil ya, Bah? Iya. Bawa uang 7 karung dari tempat keramat ini. Mungkin untuk penjelasannya kita akan ulas kembali. Dan mungkin teman-teman harus ketahui ya bahwa di sini kita bukan mengajak teman-teman untuk ikut ritual atau mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Ini hanya bagian dari
pengetahuan saja atau harus teman-teman ketahui orang yang ingin tempat keramat itu nggak gratis ya, Bah, ya? Iya betul. Harus ada syarat-syarat yang harus disediakan dan itu nilainya juga fantastis. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya sebelum kita ke inti pembahasan, Abah gimana kabarnya sekarang? Sehat, Bah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Berarti kalau untuk sehari-hari Abah tinggalnya di sini ya, Iya di betul. rumah ini dan mungkin Abah dari mulai mengurus kebun, mengantar apa namanya tamu ke keramat dan hal-hal lain yang mungkin Abah bisa kerjakan. Abah, Iya. mungkin Abah bisa terangkan, Bah. Ini kan banyaknya yang DM ke kita, yang nanyain itu mekanismenya seperti apa dan sebetulnya itu dulu ya orang yang berhasil itu bagaimana sih kok bisa gondol uang dari sini 7 karung gitu? Ya mekanismenya dia minta diantar untuk cari rezeki, apapun dari pesugihan ataupun dari pernikahan gitu, cari jodoh katanya gitu. Tapi yang penting saya dapat uang banyak katanya. Masalah urusan itu saya tidak tahu mau uang banyak dari mana. Saya tidak bisa memberikan uang karena saya juga orang tidak punya. Hanya sebatas saya ngantar. Tapi kalau itu berlainan dengan Tuhan gitu, karena saya ngagemnya agama Islam gitu, jadi saya di dalamnya tidak tahu urusannya, hanya saya sebatas mengantar untuk menyatakan ritual di sana gitu. Terus yang dibelinya mungkin seperti itulah, seperti dari untuk lemaran sampai minyak-minyak, sampai dupa, sampai buah-buahan, terus kue-kuehan, itu yang banyak 7 rupa, sampai tek-teknya juga 7 tek-tek. Satu tek-tek ya buat yang di lembar daun sirih gitu. Satunya 7, terus 7 kali 7 lembar gitu. 14. Itu berarti untuk ya, persyaratannya 9 lembar gitu. Iya, untuk persyaratannya. Terus ada juga seperti apel jin, minyak puri basalwa, terus semadat, dupa gunung kawi, terus perlu rokoknya seperti gudang garam merah gitu, serutu, ya lengkap banyak-banyak gitu, seperti yang kecil-kecilnya itu sampai air kopi pahit, manis, teh tubruk, itu segala ada, harus lengkap gitu, sampai ayam gitu dipanggang. Terus ada juga itu pakai sate kambing setengah mateng. Banyak ya, Bah? Banyak juga ya, lumayan. Itu dulu waktu yang berhasil bawa uang 7 karung yang Abah yang nganter berarti? Iya. Oh. Saya yang nganter, saya yang ritual, saya yang lihat buktinya memang ada gitu. Tapi itu yang jelas sudah jadi bisa dipakai baru 3 pada waktu itu tuh. 3 karung. 3 karung itu yang jelas sudah bisa dipakai, bisa pakai bikin rumah, dibeliin truk, punya perusahaan bata di situ. Itu kalau boleh tahu, tapi nggak apa-apa, jangan disebutkan namanya. Itu orang mana yang dulu berhasil ke sini? Ya orangnya orang Pekalongan lah. Oh, orang Pekalongan. Orang Pekalongan. Sekarang dia berarti sampai sekarang suka ada silaturahmi ke Abah ke sini? Ada, ya. Oh. Ada. Alhamdulillah. Mungkin karena sudah adanya yang berhasil, orang-orang ikut ingin ritual di sini gitu berarti, Bah? Iya, betul. Jadi mungkin ada seperti temennya itu atau kenalannya gitu. Nanya-nanya, kok kamu bisa begini, dari mana? Ya diunjukin, akhirnya datang ke sini. Tapi gitu juga, biarpun datang tidak akan memungkinkan seperti dia yang sudah berhasil gitu. Itu setelahnya ada yang berhasil juga Mbak? Enggak, Mbak? Oh ada. Oh ada juga? Ada juga sih. Emang udah ada. Itu berapa karung yang orang tadi Abah sebutkan? Yang orang sana, orang Pekalongan ya 7. Pada waktu itu dapatnya emang 7. Kalau yang kesininya berapa karung?
Yang kesininya maksudnya yang di Itu kan tadi ada yang orang yang kedua yang ikut ritual juga, terus kata oh Abah berhasil. Itu berapa karung yang berhasil yang setelah itu itu? ada yang 1, ada yang 4 gitu. Oh. Ada juga yang 1 box engkel, Wow. ada tuh Oh. dapat 1 box engkel. Tapi dia punya perusahaannya di Jakarta, Kak, buka mungkin konter. mohon maaf, saya juga pasti mewakili yang nonton juga. Itu dapat uangnya langsung di sini apa datang ke rumah Mbak uangnya? Jadi kan saya suka minta alamat yang lengkap, Mm-mm. nomor rumah, Mm-mm. terus KTP-nya saya rawatin gitu. Oh. Nah, yang dirawatin itu bukan di rumah saya, untuk laporan ke desa gitu, Oh, biar tetap diketahui. ada administrasi berarti ya. Ada, Takutnya ya. terjadi apa-apa. Iya, Oh, ini yang iya, lagi takutnya ritual orang begitu. Jadi misalkan. saya lapor ke desa, ke Hmm. RT, kadang-kadang itu bukan kadang-kadang lagi. Mm-mm. Bahkan tiap tamu saya gitu, saya suka minta fotokopi KTP-nya itu bukan mau dipakai apa-apa. Mm-mm. Untuk saya memindahkan alamatnya, sudah dipindahkan, mudah saya dibaca di hutan gitu. Mm-mm. Nah setelah itu saya pulang dari Keramat, nanti saya langsung lapor ke RT gitu, atau ke balai desa. Mm-mm. Nah itu maksudnya Gitu. yang tadi saya tanyakan uangnya itu langsung pas ritual langsung 1 engkel apa misalkan uangnya tiba-tiba ada di rumah yang ritual? Ada di rumahnya, di rumah yang berkepentingan, jadi cuma dikasih nomor seri mobil gitu. Nah kasih nomor seri mobil, pas dia pulang mobil itu kok Ada isinya. serinya yang saya catat ini kok mobilnya ada di sini. Nah di situ jadi lagi pada nurunin kardus-kardus itu, seperti kardus kue yang segini-gini gitu tuh. Mm-mm. Nah pada akhirnya setelah selesai itu diturunkan kardus-kardus, dimasukin ke tokonya, minta dibuka sama pembantunya. Coba lihat itu yang dalam kardus apa isinya, katanya gitu. Kok masa misalkan juragan kok nggak tahu isinya, barangkali udah dipesen. Belum, katanya, saya cuman punya nomor mobilnya aja nih dicatat, tapi nggak saya pesan apa-apa. Nah pas dilihat kok uang semua gitu, merah semua katanya. Itu orangnya orang Sumedang, udah jelas udah orang Sumedang tuh orangnya. Enggak, maksudnya gini Bah, saya belum mendapatkan jawaban. Maksudnya gini, ini kan yang ritual yang tadi yang punya mobil engkel ritual ke sini. Iya. Nah, akan itu niatnya ingin mempunyai hajat banyak uang. Nah, itu uangnya tiba-tiba ada di mobil yang ada di rumah atau mobilnya dibawa ke sini atau gimana, Bah? Jadi tahu entah mobil dari mana gitu. Tahu-tahu dia pulang dari sini udah ada aja. Berikut gitu. sama mobilnya. Iya. Oh, dapat uang juga, dapat mobil juga. Mobilnya sih enggak. Oh enggak, mobil dia. Cuman dia udah beres nurunin barang-barangnya dari mobil box engkel itu. Udah dibikinin kopi, udah apa. Pas dipanggil mobilnya juga udah nggak ada. Oh, cuma mobil mah nganterin uang doang. Nganterin uang doang, mobil mah, jadi nggak kelihatan dia. Iya, benar. Saya pulang, nggak permisi gitu. Cuman ketahuannya pembantunya bawa kopi, pakai nampan. Kok mobilnya nggak ada orangnya juga sama, katanya gitu. Jadi itu mah tanpa sepengetahuan, tahu-tahu hanya kardus-kardus itu yang tinggal di dalam tokonya. Uang semua itu. Uang semua, iya. Wow. Berarti beliau ritual di sini uang mah ada yang nganterin ke alamat rumahnya. Ada, iya. Kan itu saya kalau ritual itu minta alamatnya gitu, terus kalau ada milik dan rezekinya minta dianterin ke alamat ini gitu. Karena saya udah panik. Kalau dulu-dulu kan suka saya juga gendong-gendong uang dari sana, suka minta bantuan sama tetangga. Potong-potong uang, karung-karung gede, jalan licin, naik tebing lagi kan, jalannya ke sebelah situ. Nah akhirnya di Cirebon itu pada makan gitu.
Nah, makan di Cirebon, supirnya nungguan mobil, di dalam mobil, barangkali penasaran dilihat dalamnya. Itu yang punya mah jadi nggak bakalan tahu bahwa ini dibuka atau dilihat gitu, nggak tahu. Dia udah beres makan, naik ke mobil lagi, langsung ke alamatnya dia pulang. Nah pas pulang itu dibuka daun kering semua. Oh, Makanya saya panik kalau gendong-gendong uang dari sinilah ribet. takut dibuka. Iya, Berarti takutnya kalau seperti itu misalkan lagi. kalau ada orang yang lain yang buka itu gagal berarti ya? Gagal, Berarti iya. itunya jadi daun kering. Jadi daun kering semua. Oh, jadi harus mastiin dulu si karung tersebut datang ke yang ritual, baru Iya, asli jadi uang berarti gitu. iya betul. Oh, Nah kalau sekarang ini mah jadi minta dibuktikan kalau memang mau dikasihnya uang, jelaskan dulu yang akan diberikan sama dia, terus yang diberinya juga nanya, tanyalah sampai 3 kali sampai yakin gitu. Apakah betul-betul ini milik buat saya, mau dikirim ke rumah saya? Kok tahu alamatnya? Katanya gitu. Daripada kamu tahuan saya, katanya. Jadi saya mah belum kamu kencing habis, saya udah pulang lagi, katanya gitu. Oh, kata makhluk yang ada Kata di yang sana. nganternya, Oh, iya, nganter. iya. Apa? Jadi alhamdulillah berhasil sampai sekarang mah itu nggak ada kegagalan di jalan gitulah. Aman gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh disebutkan di sini kalau misalkan Abah nggak keberatan, Bah. Ini kan banyak orang yang nanyain juga. Itu kalau Iya. misalkan datang ke Abah, itu kan yang namanya yang setahu saya ya, yang dari narasumber lain, itu kan yang nama pesugihan itu nggak gratis ya, Bah ya. Ada Betul, persyaratan yang iya. harus dibeli, itu ini. Nah, itu kalau di sini, Bah, itu biayanya berapa, Bah? Ya mungkin 10 juta habis lah. Oh, 10 juta untuk Iya. bisa ritual di sini. Iya. Berarti yang 10 juta itu yang dibelinya kayak Abah yang tadi di awal sebutkan, ada apel jin, ada minyak Iya, Arab, kayak betul, gitu mungkin betul, ya. iya. Dan biasanya berarti ada sampal uang juga yang dikasih ke keramat gitu. Ada ya, ada Itu sampal uang. berapa sampal uangnya? Saya sering pakainya yang 100.000 gitu. 100.000 berapa Iya. biji itu? Ya paling selembar lah. Oh enggak, oh selembar. Buat contoh Enggak banyak ya buat sampel namanya. itu maksud sampel tersebut ya tujuannya buat apa, Bah? Jadi maksud tujuannya kan orang seperti gaib-gaib begitu nggak tahu uang yang gimana seperti uang gitu. Nggak tahu mata uang, tahunya kertas yang seperti ini gitu. Harus Saya dibanyakin suka gitu bicara ya. iya. Saya suka bicara gitu. Nah dari tadi kan Abah ini banyak sekali orang yang berhasil ya, Bah, Iya. mendapatkan uang dari tempat keramat ini. Itu sekiranya itu uang gaib apa uang nyata, Pak? Itu Bisa dibelanjakan emang gitu. diberikan dari gaib gitu, tapi nyata gitu. Nyatanya begini, misalkan udah datang di rumah, misalkan pakai karung, pakai segel merah, pasti dalamnya merah. Coba kalau udah muka itu kan nanti kalau betul-betul itu miliknya yang dikirim, jadi segelnya muka sendiri gitu. Kalau mau dibuka pakai golok, pakai silet, kok pakai apa, nggak bakalan dapet gitu. Oh kalau belum Nah miliknya. misalkan udah segelnya udah muka sendiri, udah kelihatan berbentuk uang, coba ambil satu elak lah, udah diambil satu elak gitu, dicabut, satu lembar mau 100 kayak mau berapa gitu, dijajal pakai jajan lah ke warung belanja gitu, apa beli rokok, beli roti, beli apa aja gitu. Nah kalau udah diterima sama warung itu berarti emang udah benar-benar hak dia gitu, bisa dipakai. Nah kalau udah gitu, yang satu udah bisa dibelanjakan, mau disimpan, mau dipindahin, tapi tempatnya jangan diganggu, biar digeretakan aja di situ, nanti juga hilang sendiri gitu. Misalkan karung, ambil aja dalamnya, asal pindah aja dari karung, mau simpan di mana gitu, di lemari atau di lantai gitu. Yang penting pindah dari sana, itu tempatnya jangan diganggu. Nah nantinya juga, jadi
nggak bakalan tahu siapa yang ngambilnya gitu. Tapi tahu-tahu udah nggak ada aja gitu. Nah, Nah ini jadi kan dari banyaknya orang yang ritual di keramat tersebut, ini semuanya berhasil atau ada yang berhasil atau ada yang nggak berhasil, Bang? ya enggak lah. Jadi ada juga yang tidak berhasil ada. Tapi kalau dikatakan banyak itu tidak banyak gitu. Yang banyak yang dapat juga bisa dikatakan ada, cuman tidak banyak gitu, sama gitu. Kalau dibandingkan ya mungkin 2-1 gitulah. Berarti untung milik-milikan juga berarti Iya. untung-untungan. Berarti kalau misalkan itu untuk beli serat-serat udah 10 juta nggak menjamin berhasil juga, Bah? Ya enggak. Hmm. Kalau saya menjaminkan pasti pulang dari sini berhasil dapat uang. Nanti pulang dari sini di rumah atau di mana. Saya nggak berani kalau gitu, dikarenakan ada gitu yang nggak dapat apa-apa, nggak berhasil apapun, enggak gitu. Nah, Bah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan di channel saya dan mungkin teman-teman juga pasti ingin menanyakan. Nah, ini kan, Bah, tempat ini dipercaya bisa mendatangkan uang dengan segitu banyaknya karung ada yang sampai 1 engkel. Nah, kenapa sih kok Abah sendiri mungkin apa nggak ngambil dari sana? Apakah memang kalau sebagai kuncen itu nggak mesti kaya atau misalkan nggak boleh kaya? Nah, itu seperti apa, Bah? Ya, kalau yang sebetulnya saya hanya sebatas mengantar gitu, bukan saya nggak butuh uang, bukan saya nggak perlu uang. Kalau ngambil, siapa tahu saya juga bisa gitu. Cuman buat apa saya bela-belain, misalkan badan hanya sendiri, mau mikirin uang banyak, saya mau pakai apa? Nah, kadang-kadang sifatnya orang begini, kalau lagi lagi apes atau lagi segalanya kurang, kalau saya punya milik, mau zakat, mau ini, mau itulah. Kalau udah ada mah lain lagi gitu pikirannya. Apalagi merasa sayang, apalagi merasa kerugian. Jadi bukan saya nggak mau kaya, bukan saya nggak mau banyak uang. Jadi percuma. Biarpun banyak uang, misalkan hidup saya sengsara. Sengsara karena penyakit, karena tidak bebas make, tidak kemana-mana gitu. Kadang saya yang ada juga, pernah ada yang ngasih itu satu karung bekas itu tuh apa, tepung terigu. Pernah saya diantar ke rumah. Oh, udah ada yang berhasil, Abah dikasih uang 1 karung lagi. Iya. Tapi alhamdulillah istri saya sampai nangis-nangis, saya juga kaget gitu. Yang ngasihnya juga sampai lemes gitulah karena nggak saya ambil. Saya suruh ambil lagi gitu. Abah nggak mau berarti kalau uang dari sini, hasil dari sini nggak mau. Iya, seperti itu aja lah, nggak mau aja, terus terang aja. Nah, saya gini, Bah, ini kan pertanyaan tadi jawaban Abah kayak berat. Berarti kalau gitu ada resikonya, Bah? Ya, siapa tahu mungkin ada, dikarenakan itu nggak bakalan begini-begini, misalkan nggak bakalan cerita harus gini-gini, ada pengorbanan ataupun apa. Mending kalau pengorbanannya harta, saya ingat kalau jiwa, coba siapa yang mau dikorbankan itu. Berarti ada tumbalnya, Bah? Ya, kalau cerita tentang tumbal itu belum pernah saya mendengar minta ini gitu. Tapi misalkan lagi berjalan, minta itu ini saya nggak tahu gitu. Kalau yang langsung saya dengar mah belum pernah ada gitu, belum pernah ada. Tapi kalau untuk nerima uang dari tempat tersebut, Abah nggak mau? Enggak. Mungkin itu alasannya teman-teman kenapa juru kunci itu nggak mau harta kekayaan dari tempat dia mengambil kekayaan. Ya, berarti pada intinya mungkin Abah sendiri tahu resikonya, cuman mungkin nggak akan dikasih tahu di sini atau gimana, Bah?
Iya, betul. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang nanya, kok kenapa kuncinya nggak kayak, kenapa kuncinya nggak ngambil uang di situ? Nah ini jawabannya, jadi setiap kuncen itu nggak mau dia itu memakan harta dari tempat dia ritual ya Bah ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada dari tamu, ada yang ngasih 10 juta misalkan, atau ini Bah uang terima kasih sebelum ritual, berarti Abah mau? Ya saya pakai, terus Oh. terang aja. Misalkan persyaratannya kan kalau lagi di sana bisa bicara sama yang berkepentingan gitu. Misalkan minta ini, boleh dihitung habisnya berapa, nanti sisanya ada berapa, saya kasih gitu. Oh, dikasihan lagi. Iya, Cuma kan betul. mungkin itu kan yang namanya ritual nggak sehari 2 hari ya Bah. Iya. Misal menanggung makan, nyiapin 3 hari ya, penginapan. saya kasih waktu 3 hari gitu. Tiap orang masuk ke sana, kasih waktu saya 3 hari 3 malam gitu. Misalkan 1 malam juga belum tuntas, udah ada reaksi gitu, udah berhasil, ya udah tinggal pulang gitu. Tuh yang dapat satu box aja saya dibeliin mobil baru, Avanza, terus sama sembakonya lengkap, sampai garamnya segala dibawain dimasukin ke dalam mobil, terus ada sama uangnya segala gitu. Nah dia suruh pembantunya, masih orang sana juga. Tapi alhamdulillah, jadi saya lihat juga enggak, itu baru 3 bulan saya sudah dianterin itu. Sampai nelpon 20 kali lah itu waktu tanggal 27 bulan puasa tuh. Tapi alhamdulillah saya melihat juga enggak, entah dibawa kemana tuh. Sampai sekarang juga nggak ketemu. Ketemu lagi, datang lagi ke sini gitu. Sama pembantunya, HP-nya ketinggalan aja sampai busuk. Nggak ada yang pakai. Itu HP pembantunya tuh diambil enggak. Berarti masih ada di sini HP pembantunya? Masih ada. Masih ada tuh, udah busuk. Tapi alhamdulillah berarti hingga saat ini orang yang mendapatkan uang tersebut itu tidak dengar ada tumbal, ada apa, nggak ada berarti ya Pak ya? Nggak ada. Berarti emang dia itu mah miliknya aja berarti? Iya. Udah meninggal dia tuh. Orangnya inilah ya. Itu nah berarti ini Bah, istrinya yang kesini dulu tuh. Berarti kan kata Abah ada yang berhasil, ada yang gagal. Berarti kalau modal mah tetap kepake, tidak bisa dikembalikan lagi. Pasti dipakai, soalnya kan buat beli syarat beli persyaratannya itu. Nah kalau tadi kan agak kurang jelas, kalau misalkan disebutin lagi Bah, rinci satu-satu. Misalkan yang 10 juta itu kan dibuat apa? Apel jin, terus apa lagi Bah? Iya, apel jin, poni basawa, terus madat, nio teh apa sih Bah? Yamaha. Dupa. Oh, dupa Gunung Kawi itu. Oh, dari Gunung Kawi. Iya. Langkah pusat berarti ya. Segini nih. Terus? Ya terus buat saya bakar gitu, jadi ya dupa aja buat pokoknya dupa. Nilainya hampir 10 juta sampai biaya operasional juga mungkin ya? Ya kalau habis sih terus terang aja enggak sampai habis tuh 10 juta. Tapi kan misalkan minta anu gitu, setelah itu harus potong kambing. Oh iya. Masa kok saya tolong minta buat beli kambing berapa? Oh iya. Nggak tahu karena harus cari dulu. Oh iya. Tapi kalau udah ada uangnya saya tinggal pergi cari kambing, apa ke tetangga, apa ke tukang dagang ya, nanyain harganya yang berapa, kira-kira pantas sekian, saya bayarin, saya bawa, paling mau dipotong-potong di sana. Oh berarti berarti yang seperti itu buat beli kambing juga berarti ya? Iya. Kalau nggak ada permintaan lebihnya banyak, masa kok uang segitu saya bisnis dari gituan? Iya benar Bah. Ya nggak mau, karena bukan saya sendiri yang makan, kadang-kadang anak cucu saya juga ikut makan gitu. Nah Bah, ini Abah ini tinggal di sini, tinggal di hutan, apa namanya, menunggu keramat ini udah berapa tahun sih Bah? Kalau boleh dikatakan menunggu sih, saya udah lama, dari tahun 80-an. Oh 80-an. Iya.
Wow, berarti hampir 45 tahun ya? Ya mungkin ada 45 tahun ya. Nah, itu selama 45 tahun, kalau seingat Abah aja itu udah berapa ratus puluh orang yang datang ke sini? Ya kalau yang datang mungkin ribuan. Oh, yang datang ribuan, yang Iya. berhasil? Yang pakai buku aja saya udah berapa kali ganti. Oh, ada data. Mana. Berarti Abah punya datanya? Ada. Oh, dari Ada, mana cuma dari mananya? yang udah busuk gitu. Sebelum busuk mah saya simpen aja terus. Kalau udah busuk saya buang gitu. Busuknya itu gimana maksudnya? Udah lapuk mungkin ya? Iya, sama rayap lapuk gitu. kelamaan ya. Tahu kalau dimakan rayap sih enggak, jadi kecil-kecil segini-gini nih. Ada yang bolong tengahnya gitu, kayak bekas gigitan gitu. Udah tidak mudah dibaca, dilihat juga. Kalau udah gitu kan udah betul-betul sampah, saya buang aja udah. Bener. Ya intinya kalau setiap orang yang datang ke sini lengkap datanya ada untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan mungkin Pak. Alhamdulillah ada ya. Jadi emang ternyata tempat ini ramai sekali ya. Kalau dulu mah pada tahun 2018, 2017, setiap orang itu lebih dari 20-30 lah, siang malam di rumah penuh. Di hutan orang banyak gitu. Jadi ramai waktu ya. Dulu mah ramai. Waktu lagi keluar dari Cirebon tuh. Ini ada 20 orang. Kalau boleh tahu ini keramatnya apa sih Pak namanya? Keramatnya namanya Nagapura sama Singabarong. Namanya aja udah serem ya. Ada 2 berarti ya Pak? Iya. Nah Mbah, kalau misalnya gini Mbah, ini kan banyak orang yang DM juga. Ini kan ada yang dari Jawa, yang dari luar pulau gitu, datang ke sini, misalkan dia tuh nggak tahu dari mana, tiba-tiba datang ke sini nggak bawa uang. Apakah tetap bisa mengakses atau bisa masuk ke makam keramat tersebut? Ya kalau ngakses sih bisa, tapi cuman hanya menjalankan saya ritual aja. Dari mulut gitu, tanpa persyaratan apa-apa. Saya bisa sih nganter seperti itu. Cuman kan boro-boro yang hanya mulut aja, yang pakai persyaratan aja nggak berhasil. Oh iya. Apalagi cuman cerita gitu. Jadi pada intinya jangan ya Pak ya? Iya. Mending jangan gitu ya? Iya. Dan Abang juga mungkin kalau usia-usia sekarang udah capek juga ya Bah? Emang betul udah kecapean lah, jadi nggak begitu tahan, apalagi musim hujan gitu. Nggak hujan aja udah nggak kuat sama itu. Berarti berlawanan sama dingin. Berarti kalau misalkan ada yang ritual apa standby di sana juga berarti ikut? Enggak, udah ritual mah saya mau pulang. Nanti pagi disusul, dilongok gitu? Iya kan kadang-kadang ada tugas misalkan jam 12 atau jam 1, jam 2 gitu. Tuh simpanan kamu ditengok misalkan. Oh ada wangsit gitu ya? Iya, biarpun hujan, biarpun gelap, saya pergi dilihat, disamper. Takut terjadi apa-apa gitu ya? Iya, tapi alhamdulillah ya selama saya biarpun tengah malam, biarpun hujan deras gitu, saya tengok ke sana nggak pernah terjadi apa-apa. Aman gitu ya? Bahkan hujan lagi deras aja saya keluar pas masuk gang aja, memang suara hujan masih ada, tapi saya nggak kehujanan. Agak heran juga gitu. Malah orang-orang yang masuk di sana juga kalau benar-benar berhasil dianterin, jadi biarpun gelap hujan juga sampai ke rumah kok nggak ada kotoran sedikit pun, nggak basah. Tahu-tahu udah duduk di depan pintu, lagi bengong aja gini liatin lampu, kok pindah ke sini. Barangkali itu. Orang itunya. Iya. Nah misalkan udah 5 atau 6 menit,
Saya jemput keluar, bawa saya air putih, Baru sadar. suruh minum, Baru suruh sadar. masuk. Mm-mm. Udah sadar dia ngobrol di dalam, oh begini. Ya mungkin teman-teman dirasa kita udah cukup ya, ini udah terlalu panjang. Nah pada intinya mungkin menurut Abah, kalau misalkan yang mau datang ke sini silahkan, cuman ini kalau yang ingin ikut ritual nggak gratis ya Pak ya. Ada Iya, syarat-syarat yang harus dibeli juga. Kalau misalkan untuk nanya mending nggak usah ya Pak ya, betul karena iya. ini Iya. juga ada resikonya Iya. dan mungkin tadi jawabannya udah kita simak bahwa kenapa Sang Kuncen nggak mau kaya atau Sang Kuncen nggak mau ngambil uang dari situ karena mungkin Kuncen tahu resikonya. Jadi sekali lagi saya tidak menyarankan, anggap saja ini untuk pengetahuan saja atau misalnya untuk informasi atau hiburan ya teman-teman seperti itu. Mungkin Mbak ada kata-kata terakhir untuk disampaikan Mbak? Oh dari saya. Oh kata-kata terakhir saya ya, misalkan perjalanannya seperti itu, tidak punya uang, ritual mau, boleh saya antar, tapi itu misalkan ada tindakan harus dibuktiin dengan sendirinya gitu. Ya lebih baik ada untuk persiapan pembiayaan yang harus diadakan gitu. Ya udah Bah, terima kasih. Mudah-mudahan Abahnya selalu sehat. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.